yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini kita akan segera memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya mau ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, mari Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami, menjamah pikiran kami, biarlah kami boleh dilayakan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang menguduskan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ke hadirat, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali lagi saudara katakan, masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
penuhi hati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam baik-Mu. Tersungkur di hati-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya dalam-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Kaulah pujian kami. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau dalam baik-Mu. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya dalam-Mu. Mari sekaligus kita mau katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku Engkau Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuhi kami, penuhi hati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam baik-Mu. Ku tersungkur di hati-Mu, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu hanya dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, hingga kemuliaan-Mu hanya, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya dalam-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah saat-saat ini kami boleh datang sujud di hadapan-Mu. Ini hati kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Kami boleh rasakan saat ku sembah. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sambil kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, katakan pujian ini dari awal. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah
saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku hadiratmu Tuhan, hadiratmu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah. Mari yang merindukan hadirat Tuhan katakan hadiratmu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan hadiratmu ku rasakan saat ini. Oh saat ini Tuhan, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu kami boleh rasakan saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan di malam hari ini. Engkau masih berikan kami Tuhan nafas kehidupan, kami boleh duduk mendengarkan firman-Mu, kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Mari Engkau berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua Tuhan, kami buka hati, kami buka pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjamah setiap kami, firman-Mu yang mengurapi kami Tuhan, sehingga kami boleh dibaharui semakin hari semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom bersama istri saya sampaikan kepada saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya hari ini di dalam pendalaman Alkitab kita kembali boleh menerima kasih karunia, menerima berkat, sehingga kita mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama masih tetap di ruang kudus. Menurut Tabernakel Musa ada 3 bagian: halaman, ruang suci, ruang maha suci. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Ya, mati, bangkit, dan mulia. Di ruang suci ada 3 benda: meja roti sajian, ya, dengan kaki tiang emas atau yang umum disebut pelita emas, dan mezbah dupa. Ya, itu di ruang suci. Hari ini saya ingin berbicara atau kita belajar sama-sama mengenai kaki tiang emas atau pelita emas. Tetapi tema yang saya ambil adalah akulah pokok anggur yang benar dari Injil Yohanes pasal 15. Tapi sebelum kita masuk di Yohanes 15, maka saya ingin sedikit memberi pengertian lebih dahulu mengenai kaki tiang emas. Kaki tiang emas itu dibuat dari 1 talenta emas murni. Jadi bukan lapisan seperti meja roti atau mezbah dupa. Jadi kaki tiang emas ini benar-benar dari emas murni
satu talenta ditempa, ya, dipanasi, dipukul, ya, dibentuk. Dipanasi dulu supaya mudah dibentuk. Kalau tidak dipanasi oleh api, sulit untuk dibentuk. Ya, kaki tiang emas ini adalah gambaran daripada sidang jemaat atau gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Jadi untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, sidang jemaat perlu untuk dipanasi dengan api supaya lentur bisa mudah dibentuk. Ya. Sebab kalau tidak mau diproses, tidak mungkin jadi kaki tiang emas dan menjadi terang di dalam ruang suci. Sebab tanpa kaki tiang, ruang suci gelap. Kalau tidak ada nyala dari kaki tiang, ruangan suci itu gelap. Demikian anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya. Jika tanpa Roh Kudus, tidak mungkin bisa menjadi terang. Tidak mungkin menjadi kesaksian dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar. Kaki tiang emas itu menunjuk kepada pribadi Allah Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita tidak mau ditempa, tidak mau dimurnikan, tidak mau diproses, kita tidak mungkin bisa jadi terang seperti Kristus. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, tetapi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, dikatakan kamu adalah terang dunia. Jadi kita akan jadi sama dengan Tuhan ketika kita memberikan hidup kita untuk diproses, dipanasi, ditempa, dan dibentuk. Ya. Coba baca dulu Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, akulah terang dunia. Tuhan memproklamirkan dirinya sebagai terangnya dunia. Dunia di dalam kegelapan dosa. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan terang bagi orang yang mau hidup di dalam terang. Tapi tadi saya katakan kita seperti kaki tiang itu, kalau kita tidak mau ditempa, diproses, kita juga tidak mungkin jadi terang. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin jadi terang. Ya, sedangkan Matius 5 ayat 14 dan ayat 15, coba kita baca dulu. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu, kita gereja Tuhan, mulai daripada pelayan-pelayan Tuhan sampai kepada jemaat, gereja Tuhan adalah terang dunia. Itu yang menjadi tugas kita sebagai saksi Kristus yang dipenuhi Roh Kudus, menjadi terang dunia. Karena itu kita tidak boleh hidup lagi di dalam kegelapan. Kegelapan tidak menghasilkan apa-apa. Anak terang itu yang menghasilkan banyak buah-buah kebaikan dan sebagainya. Ya. Saya kembali kepada kaki tiang. Kaki tiang emas ini terdiri dari satu batang di tengah itu, batang pokok. Lalu ada 6 cabang, ya, sebelah menyebelah, 3 jumlahnya 6 dengan satu batang. 6 cabang ini 3 itu adalah gambaran daripada gereja Tuhan, jemaat Tuhan,
anak-anak Tuhan. Sedangkan batangnya di tengah itulah Yesus sebagai pokok. Ya. Yesus sebagai pokok. Dalam Injil Yohanes 15 yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan pokok, ranting-ranting adalah anak-anak Tuhan, kita semua orang-orang percaya. Selama kita melekat dengan pokok, maka kita akan berbuah-buah. Lepas dari pokok, maka kita akan mati, tidak bisa menghasilkan buah. Hanya keadaan yang hidup yang bisa menghasilkan buah. Selain itu di cabang-cabang ini ada kelopak, ada tombol, dan ada bunga. Itu berbicara keadaan hidup yang berbuah-buah. Ya, puji Tuhan. Itu sekelumit sedikit mengenai kaki tiang emas. Tapi kita mau tahu dulu, kaki tiang ini menggambarkan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Wahyu 1 ayat 20. Yang diminta oleh Tuhan menjadi terang dengan cara hidup berbuah-buah. Ya, mari. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Ya. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya. Kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Jadi logo gereja Tuhan seantero dunia, kaki dian emas. Walaupun kita khususnya di Indonesia saja mempunyai logo yang tidak sama. Sinode gereja tidak sama dalam hal logo. Tapi menurut Tuhan kita semua adalah kaki dian emas itu, yang sudah diproses dari emas murni 1 talenta, dibentuk menjadi kaki dian emas yang berfungsi menjadi alat untuk menerangi ruang suci. Dan kita yang sudah diproses, dibentuk, ya dipanasi, lentur kita sebagai emas murni, kita bisa menjadi terang kesaksian bagi dunia yang gelap. Puji Tuhan. Ya, mari kita membaca Injil Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Ini masih ada kaitannya. Kalau batang itu tengah, Yesus itu pokok, maka yang lain itu carang, ranting. Gereja Tuhan adalah seperti yang dikatakan Tuhan, akulah pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Terus, dan Bapakulah pengusahanya. ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Nah, kita ini ranting-ranting yang harus melekat pada pokok itu, pokok anggur yang benar. Ya, terus dipotongnya. ya, Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Melekatnya ranting itu dengan pokok, tujuan utamanya adalah berbuah. Nah, kalau dia tidak mau dibersihkan, tidak akan menghasilkan buah. Daun-daun yang terlalu banyak itu harus dipotong, disiangi, supaya tempat yang tadinya ditempati oleh daun-daun yang terlalu banyak itu menjadi tempatnya buah-buah dari buah anggur. Nah, makanya kata Tuhan, setiap ranting yang berbuah, setiap kehidupan kekristenan kita, anak Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang berbuah, itu dibersihkan, dimurnikan, disucikan supaya lebih banyak buahnya. Ya. Tapi kalau ranting itu tidak berbuah,
dipotong aja, dijadikan kayu bakar, dibuang ke api. Ya, jadi Tuhan menuntut kita gereja Tuhan berbuah-buah. Kita tidak boleh jadi Kristen yang tidak berbuah. Tuhan mau saya dan saudara, mulai dari jemaat yang paling kecil sampai dengan jemaat paling besar, sampai kepada pelayan Tuhan, kita semua dituntut untuk berbuah. Kalau tidak, Tuhan bilang potong saja. Jadi ngeri sekali kalau kita tidak sampai bisa berbuah-buah. Ya, tolong dibaca terus. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kalau disiangi, dibersihkan, itu supaya tujuannya apa? Lebih banyak berbuah. Jadi jangan kita protes Tuhan kalau mendadak kita terus kok kena ini, kena itu, masalah ini. Itulah kesempatan untuk dibersihkan. Kalau kesalahpahaman terjadi antara dua orang suami istri, atau antara jemaat dengan jemaat, atau antara jemaat dengan para pelayan Tuhan, kesehan ini tidak harus membuat kita terpisah, tapi justru kesehan ini membentuk kehidupan kita. Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Buah apa? Buah pengampunan. Kalau ada gesekan, salah paham, buah kasih keluar. Kalau tidak ada buah kasih, ya bentrok terus, seteru terus sampai mati. Nah, jadi kita harus paham apa-apa yang terjadi dalam kehidupan adalah sedang kita dimurnikan, dipanasi dengan api supaya lebih lembut, lebih lentur, supaya kita bisa jadi seperti emas yang murni itu. Ya, lanjut baca dulu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita ini tidak mungkin jadi bersih, jadi suci kalau tidak ada firman. Firman itulah yang menyucikan kita, gereja Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menolak firman Tuhan. Firman yang tertulis, yang diuraikan berdasarkan pimpinan Roh Kudus, bukan mau manusia, bukan pendapat manusia. Lanjut. Tinggallah di dalam aku. Tuhan minta supaya kita tetap tinggal, jangan melangkah keluar. Yohanes mengingatkan kepada kita, setiap orang yang melangkah keluar dari Kristus, melangkah keluar dari ajaran Kristus, ia tidak memiliki bapa maupun anak. Tuhan suruh kita tinggal tetap apapun. Karena itu ada lagunya begini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun tinggal melekat, tidak mau lepas dari Tuhan. Lanjut. Dan aku di dalam kamu. Ya, Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. kalau lepas dari pokok mati. Tidak mungkin ranting itu bisa berbuah. Coba salah satu cabang dari kaki dian emas itu patah, putus, ya, tidak bagus. Terus, Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. ya, jadi permintaan Tuhan selain berbuah, rahasia berbuah, dibersihkan, makin banyak berbuah, dan tinggal tetap, melekat dengan Tuhan. Kita mau melekat, lengket, tidak mau lepas dengan Tuhan. Terus, Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. nah, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus pokok, itu lagunya, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamku. Yesus pokok dan kitalah carangnya,
tinggallah di dalamku. Nah, tinggal di dalam Kristus. Pokok. Dia itu pokok, dia itu kepala gereja. Ya. Puji Tuhan. Terus Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan bilang sekali lagi, akulah pokok anggur yang benar. Itu kata yang benar. Terus Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya, ia berbuah banyak. siapa yang tetap melekat, carang yang masih melekat dengan pokok, maka ia akan berbuah dan berbuah banyak, supaya dengan berbuah-buah itu kita menjadi kesaksian, menjadi terang, Bapa dipermuliakan. Lanjut. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, kalau ranting itu dipotong dari pokoknya, dibuang, tunggu 1 hari 2 hari kering, jadi kayu bakar. Demikian kehidupan kita, kalau tidak terus melekat dengan Kristus, kita akan terbakar, dibuang sia-sia hidup kita. Sebab itu Tuhan menghimbau, Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita tidak keluar melangkah dari Kristus. Tetap melekat dengan Tuhan. Lanjut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ya, Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, Ya. lalu dibakar. bakar, dibuang, tidak ada gunanya. Terus Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya. dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal dengan Tuhan, melekat, untungnya itu apa? Doa kita dijawab Tuhan. Mintalah, maka kamu akan terima. Terus, Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ya, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan Nah. dengan demikian kamu adalah murid-muridku. kalau kita banyak buahnya, Bapak dimuliakan. Ya, saya mulai dengan temanya itu, akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan akulah pokok anggur yang benar? Kenapa Tuhan tidak katakan akulah pokok anggur seperti ayat berapa itu tadi dibacakan? Itu kurang. Harusnya akulah pokok anggur yang benar. Seperti temanya. Akulah pokok anggur yang benar. Kenapa mesti disebut pokok anggur yang benar? Tentu ada pokok lain yang tidak benar. Makanya Tuhan berkata, kalau akulah pokok anggur yang benar, artinya nanti akan ada pokok anggur yang tidak benar, yang mengaku aku pokok anggur tapi tidak benar. Nah, pada kesempatan ini Tuhan sudah ingatkan kita, nanti akan ada Tuhan Yesus yang tidak benar, yang memakai nama Yesus. Mereka itu disebutkan nabi palsu, mesias palsu, yang menerbitkan ajaran palsu. Semuanya palsu, Injil palsu. Tapi sulit untuk dibedakan. Kalau orang tidak sungguh-sungguh rendah hati, dipimpin oleh Roh Kudus, belajar, maka engkau tidak akan bisa melihat perbedaan itu. Dalam Matius 24, Tuhan sudah berkata, nanti ada mesias palsu yang datang memakai namaku. Ini yang disebut pokok yang tidak benar. Kalau Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar, ada nanti pokok-pokok yang lain, yang liar, yang sesat, yang tidak benar, yang palsu. Coba baca Matius 24 ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, Tuhan bilang waspadalah supaya jangan orang menyesatkan. Kita ada di akhir zaman, kita perlu tahu. Kita perlu banyak belajar. Waspadalah. Hati-hatilah gerejaku, kata Tuhan.
Yang kutebus dengan darah, dengan pengorbananku. Hati-hati. Terus, Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. banyak orang datang memakai namaku. Akulah Yesus, akulah Mesias. Terus, Dan berkata, akulah Mesias. ya, Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. menyesatkan tidak sedikit orang. Yesus berkata, banyak orang akan disesatkan. Siapa mereka? Orang yang tidak terus melekat kepada pokok. Orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mau diterangi hatinya oleh Roh Kudus, Rohnya Allah. Terus, Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. ya, Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Tuhan bilang awas, jangan gelisah. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ya, Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Terus, Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. tanda-tanda dahsyat. Wow, ini tanda dahsyat ini. Ya, kejadian-kejadian yang luar biasa, mujizat-mujizat luar biasa. Ya, pengalaman-pengalaman supranatural yang luar biasa tapi palsu. Terus, Dan mujizat-mujizat. ya, Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. nah ya, mujizat-mujizat palsu, semua palsu. Untuk apa menyesatkan? Karena gitu banyak anak Tuhan cuma mengharapkan sesuatu kejadian mujizat. Sedangkan yang Tuhan inginkan kita menerima pengajaran firman dan kebenaran itu yang kita kasihi. Kita belajar itu tidak mungkin salah, belajar dari Roh Kudus dengan teliti. Bukan bersandar pada pengertian kita, tetapi bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Itu jelang datangnya antikris. Mesias palsu membuat satu mujizat yang bisa membuat anak Tuhan yang tidak ngerti firman, tidak mengasihi firman, terengah-engah. Lalu mereka ikut. Itu Mesias palsu. Sudah Tuhan ingatkan, akulah ini pokok yang benar, cuma aku, yang lain itu tidak. Ya, coba baca 2 Tesalonika 2 Tesalonika pasal 2. Nanti mereka membuat mujizat tapi palsu. Nanti mereka akan mengadakan tanda-tanda ajaib tapi palsu. Untuk apa? Menyesatkan. Ya, ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya, Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat tanda-tanda palsu, mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat rupa-rupa tipu daya. terhadap orang-orang yang harus binasa, Ya. karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat. Kuncinya saudara mengasihi kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Kita harus belajar menerima firman Allah dan mengasihinya, menyimpannya di dalam hati, sama seperti Maria dari Betani yang duduk di ujung kaki Tuhan. Dia mengambil bagian yang terbaik. Saudaranya Marta ini sibuk melayani dengan mengeluh, dengan mengomel, tapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Tuhan berkata, dia sudah mengambil bagian yang terbaik, tidak bisa diambil. Hari-hari ini kita jangan terlalu sibuk banyak untuk mau menyaksikan keajaiban, mujizat, mau mengalami mujizat, mau melihat mujizat baru percaya. Mengasihi kebenaran, menerima kebenaran. Coba tolong diulangi lagi. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, Ya. dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, tanda-tanda mujizat palsu.
dengan rupa-rupa tipu daya jahat Iya. terhadap orang-orang yang harus binasa, Ya. karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang Ya. dapat menyelamatkan mereka. Ya, terus Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, ya. yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, Terus supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran ya. dan yang suka kejahatan. Nah, itulah. Jadi hari-hari ini Tuhan tekankan kita, terimalah kebenaran, firman kebenaran, mengasihi firman seperti Maria. Dia tidak sibuk urusan lain. Dia menampung kebesaran firman Allah sebab dia tahu langit dan bumi lenyap, tapi firman itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi sudah kita tahu sekarang kenapa Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Sebab ada yang tidak benar. Mesias palsu. Ya, iblis itu selalu memunculkan pengajaran palsu. Mesias palsu. Gereja palsu. Nanti ada gereja palsu, ada nabi palsu, ada. Semuanya palsu. Kalau dilihat dua benda imitasi, misalnya arloji, dari sepintas tidak ada bedanya. Barang imitasi dengan yang bukan. Nanti saudara, nabi-nabi palsu dengan ajaran palsu, sukar dibedakan, sukar, sulit. Kalau tidak hari-hari ini kita banyak merendahkan diri untuk belajar, menerima, mengasihi kebenaran, kebenaran seutuhnya, bukan kebenaran separuh. Maka kita sukar untuk membedakan mana ajaran palsu, mana ajaran yang murni, mana ajaran yang benar itu. Sebab tentu mereka tidak langsung tidak ada pengajaran kebenarannya, ada. Mereka akan mengatakan juga kebenaran, baca juga Alkitab, tapi disisipkan di dalamnya ajaran yang menyesatkan, dicampur. Kalau boleh saya katakan, itu yang mereka beritakan setengah kebenaran, bukan utuh kebenaran. Dan kita ada di akhir zaman. Kita perlu tahu ini. Kita perlu belajar, saya perlu belajar, saudara perlu belajar. Ya. Ternyata dari Injil Yohanes 15 ini saja kita sudah tahu bahwa Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kita ini ranting, melekat terus. Kalau tidak melekat bisa tersesat, bisa disesatkan. Sebab iblis sudah menampilkan nabi palsu, mesias palsu, gereja palsu, ajaran palsu, mujizat palsu, semua palsu dan sebagainya palsu. Ya. Injil palsu. Mau atau tidak, nubuat Alkitab apalagi diucapkan Yesus sendiri akan digenapkan. Saya percaya semua yang dikatakan oleh Tuhan, baik itu dia sendiri mengucapkan maupun melalui nabi-nabinya, hamba-hambanya, itu pasti digenapkan. Nah, apa yang harus kita buat? Tuhan bilang tinggal pada pokok yang benar, jangan keluar, jangan melangkah keluar dari ajaran yang benar. Tolong 1 Yohanes pasal yang kedua, jangan melangkah. Jangan suka mau enak saja yang kita dengar, yang enak saja. Ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, ini adalah produknya iblis. Banyak penyesat, kaki tangan, nabi palsu, mesias palsu, ya, rasul palsu, guru palsu, malaikat menyamar sebagai malaikat terang, palsu. Terus yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya, itu adalah si penyesat dan antikristus. itu antikristus, itu kentara sekali. Ya, terus Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. ya,
tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspadalah, tadi Tuhan katakan, waspadalah akan ada Mesias palsu. Hari ini kita belajar tentang pokok yang benar, supaya kita tahu siapa yang harus kita ikuti sampai kesudahan alam. Pokok yang benar, Yesus Kristus, ajaran yang benar. Perlu pendalaman Alkitab, perlu baca Alkitab, perlu telinga kita dipertajam sebagai telinga seorang murid, perlu. Terus Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ya, tidak memiliki Allah. nah, setiap orang yang tidak tetap dalam ajaran Kristus, itu tadi Tuhan bilang, carang itu harus tetap melekat kepada pokok. Kalau carang itu lepas, maka tinggal dibakar. Tinggallah pada ajaran Kristus, tinggallah pada pokok yang benar, seperti carang yang kemudian dibersihkan, menghasilkan buah-buah, memuliakan Bapa. Lanjut dibaca tadi. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Iya. Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, Ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. tidak membawa ajaran sehat, ajaran palsu. Jangan melangkah keluar. Jangan carang itu lepas, ranting itu lepas dari pokok. Ya, sekian. Jadi hari-hari ini kita mesti belajar berhati-hati. Ya, makanya kita perlu memahami sedikit demi sedikit, tiap hari, sedikit demi sedikit. Jangan dilewatkan tanpa belajar membaca. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, coba tolong dibaca dulu, nanti saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian Ya, ada orang yang akan murtad, ada orang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat mengikuti roh-roh penyesat, dan ajaran setan-setan, ajaran setan-setan. oleh tipu daya pendusta-pendusta Ya. yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, di waktu kemudian, saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Roh Allah dengan tegas. Roh Allah itu Roh Kudus. Kita hidup di zaman akhir. Kita hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. Bahkan Tuhan menjanjikan akan mencurahkan kepada gereja Roh Kudus berlipat-lipat kali. Sehingga semua orang dipakai Tuhan, anak-anak, orang tua, orang muda, opa-opa, oma-oma. Apa kamu siap dipakai Tuhan? Apa kamu mau dipenuhi Roh Kudus berlipat-lipat? Itu Nabi Yoel sudah menubuatkan, pasti diulangi oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus menegaskan hal itu akan terjadi, dan hari ini saya menyampaikan bahwa apa yang dinubuatkan pasti akan terjadi. Kita harus siap menampung kebesaran Roh Kudus dalam hidup ini, biar Tuhan pakai hidup kita. Orang tua dipakai, anak-anak dipakai, semua dipakai, asal kita tetap melekat pada pokok itu dan menghasilkan buah. Kalau kita terlepas karena tipu daya pendusta, habis, kehilangan keselamatan. Ini yang serius. Ya, saya ingin bacakan ya sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa
Di masa-masa yang akan datang, sebagian orang akan murtad. Waduh, waktu saya baca sebagian orang, sebagian, banyak sekali itu, ya, akan murtad, mengingkari Kristus. Mereka akan patuh, tunduk pada roh-roh yang menyesatkan, mengingkari Kristus dan tunduk patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan mengikuti ajaran ini, perhatikan ya, garis bawah, dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat. Jadi mereka akan mengikuti. Ini akan digenapkan. Jadi banyak orang murtad ya di waktu yang kemudian, mereka mengingkari, menyangkal Kristus dan mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan dari roh penyesat. Jadi kita perlu waspada. Kenapa Tuhan katakan waspadalah? Kenapa Tuhan masih katakan waspadalah? Waspadalah, waspadalah. Kenapa? Karena memang sukar dideteksi, sukar dikenali ajaran mereka. Apalagi di akhir zaman, orang sibuk mencintai diri, jadi hamba uang, tidak suka lagi beribadah, mengabaikan itu semua. Apalagi di zaman COVID ini, COVID-19 yang belum selesai-selesai, bervarian lagi. Orang sudah cenderung ya sudahlah. Yang mundur-mundur, nyata betul. Tidak ada lagi rasa takut sama Tuhan yang sungguh. Ya oke, gereja dibuka on-site, tidak online. Tapi sebagian masih ada yang tidak mau ke gereja. Ya, boleh langsung juga online diikuti. Tapi sampai di gereja, tidak ada lagi seperti dulu. Begitu selesai, pulang. Yang mau ke gereja didaftarkan dulu, paling lambat 2 minggu. Tidak boleh dari luar kota. Yang hadir juga dibatasi. Ya kadang akhir zaman, begitu susah. Kita bersyukur ada sarana. Kita bisa menyaksikan melalui media yang disediakan. Mari kita belajar seperti kita sedang belajar di gereja. Jangan mundur. Jangan keluar dari Kristus. Jangan melompat keluar dari ajaran Kristus. Sebab ajaran mereka itu, ajaran penyesat itu sukar dibedakan, sukar untuk dikenal. Karena apa? Karena mereka ajaran kebenaran. Kita pikir, oh ini ajaran cocok kok, ini bacaan Alkitab. Tapi kemudian disisipkan ke dalamnya ajaran sesat. Jadi kalau saya simpulkan, setengah kebenaran. Misalnya, Yesus Kristus telah menyempurnakan kita, telah mengampuni kita dengan hanya satu korban. Dosa masa lalu kita, dosa masa kita sekarang yang kita masih lakukan, dan dosa yang akan datang yang masih kita lakukan sudah dihapuskan oleh darah Yesus, oleh korban Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara tidak perlu lagi minta ampun walaupun saudara berbuat dosa, karena otomatis sudah diampuni oleh darah Kristus. Ini penyesatan, menggampangkan manusia untuk berbuat dosa. Itu mesti hati-hati. Mesti mohon Roh Kudus tuntun saya, bimbing aku Roh Kudus.
pertolongan Roh Kudus tidak mungkin salah kalau kita berharap kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Target iblis gereja, saya dan saudara. Target. Dia tidak perlu ganggu orang di luar gereja, tidak perlu. Karena itu masa sukar itu dalam gereja. Orang yang beribadah tapi memungkiri kuasa ibadah tidak mengalami perubahan hidup, tidak mengalami penyucian seperti carang yang melekat pada pokok itu, dibersihkan, banyak berbuah, mau terlepas. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi targetnya iblis gereja Tuhan. Ya, saya dan saudara. Silakan dibaca. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum Ya, dan mencari orang yang dapat ditelannya. ya, itu sadarlah gereja Tuhan. Iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum, yang siap apa? Menelan. Siapa yang bisa ditelan? Lanjut. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, ya, harus lawan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh hasil dari firman yang cocok, yang benar, yang teguh. Sekian. Satu waktu rombongan Nabi Elisa, ya, mereka mau makan, lapar. Lalu mereka menemukan di Alkitab saya dan Alkitab saudara ditulis pohon sulur-suluran liar. Ya, kita baca dulu ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 38 sampai 41. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Ya, Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu." Alkitab berkata dalam Amos, nanti tidak ada firman lagi. Tidak ada firman kebenaran, sudah diambil. Pada waktu itu orang lapar, karena sekarang dia tidak suka lapar, nanti dia lapar. Ini makanan ajaran palsu. Ya, mereka termakan. Padahal salah. Nah, hari ini kita harus lapar. Lapar rohani. Mau makan firman Tuhan. Jangan lama-lama khotbah 5-10 menit, 15 menit, toh sudah selesai. Lanjut. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ya. Ia menemui pohon sulur-suluran liar. Nah, pohon sulur-suluran liar itu sebenarnya dalam terjemahannya lain, pokok anggur yang liar. Jadi ada pokok anggur yang liar, pohon anggur yang liar. Terus, Dan memetik daripadanya labu liar. ya, terus, Serangkul penuh dalam jubahnya. ya, Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali ya, masakan tadi. ya. Sebab mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenal. Nah, itu tadi saya katakan, kalau hari-hari ini kita tidak mencintai kebenaran, tidak mencintai firman, tidak mengasihi dan menerima kebenaran, kita tidak mau belajar dengan teliti, dengan seksama, dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita tidak mengenal nanti ajaran mana yang benar. Ini juga benar, itu juga benar, semuanya benar. Maka nanti datanglah nabi palsu, guru palsu, penginjil palsu, semua palsu, gereja palsu, yang kepalanya adalah iblis. Orang itu makan saja karena tidak mengenal. Padahal lanjut kalau dibaca ini, mereka cegah, awas, maut ada di dalam kuali. Baca terus. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Nah. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, Ya. "Maut ada dalam kuali itu." Nah, kalau orang sudah makan ajaran sesat, Injil yang sesat, ada maut di dalam kuali.
Hari-hari ini kalau kita tidak suka belajar, tidak suka Bible study, tidak suka pendalaman Alkitab, tidak suka mendengar firman, cuma mau suka apa yang kita sukai, mau dengar apa yang kita suka. Kalau sedikit kita tidak suka, kita tidak mau, kita protes. Nah, orang seperti ini nanti disesatkan karena dia cuma suka dengar yang manis-manis, yang cocok seleranya dia. Yang begini ini nanti orang ini akan dimangsa oleh iblis. Lanjut. Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, Nah, dan tidak tahan mereka memakannya. doa diberitahu oleh Elisa, maut di dalam kuali, maut. Abdi Allah itu mengatakan apa? Apa tindakannya? Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Ambil tepung. Dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Ya, Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. ambillah tepung. Tepung itu adalah tepung yang murni, firman yang benar, ajaran yang benar. Itu menetralisir racun-racun. Kalau kita memahami, menerima ajaran yang benar, itu akan membuat racun-racun dari ajaran sesat akan dapat diatasi. Kita tidak sampai disesatkan, ditipu guru palsu, nabi palsu. Tuhan sudah kasih tahu kita. Hari ini kita berterima kasih pada Tuhan. Kenapa dia bilang akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah dipotong. Itu artinya tuntutan Tuhan kita harus berbuah, jangan tidak berbuah. Tuh ada lagu yang sering-sering dulu dinyanyikan, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Loh kalau tidak tinggal, potong, habis. Jadi jangan tidak berbuah. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, Ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. kalau kita berbuah-buah itu disucikan, dibersihkan, dimurnikan, lebih disucikan, lebih banyak buah. Kadang-kadang orang kena api lari dia. Tidak mau lagi saya, mundur, rugi. Kebentur, tidak mau dia, mundur, cari tidak ada benturan. Justru benturan itu yang memberikan kita pengudusan, penyucian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa yang tahan uji? Siapa yang tidak tahan uji? Yang tidak tahan uji itu mengeraskan hati. Yang tahan uji itu lentur hatinya, lembut. Timbullah pengampunan. Ya. Jadi jangan kita tidak berbuah, kalau tidak berbuah dibuang. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Nah, dibuang keluar kalau tidak mau melekat. Coba kalau kaki yang emas itu dalam ruang suci patah, tidak disambung lagi, tinggal apa? Tidak dipakai. Terus Seperti ranting dan menjadi kering. ya, Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, Ya. lalu dibakar. lalu dibakar, tinggal dibakar. Jadi tuntutan Tuhan kepada gereja Tuhan, jadilah hidup yang berbuah-buah. Kenapa kita bisa berbuah? Karena melekat pada pokok.
Makin berbuah, makin disucikan. Makin mengalami hal-hal mungkin yang tidak enak buat daging, supaya hasilnya buah roh yang keluar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan, semuanya kesean itu menghasilkan buah roh, disucikan. Yang tidak mau, pak, dipotong, buang keluar. Ya, tuntutan Tuhan hidup yang berbuah itu. Tadi saya bilang cabang-cabang, 6 cabang, 3 gambaran gereja Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan. Di situ ada kelopak, nah, ada tombol, ada bunga. Itu kehidupan yang berbuah-buah. Kita diminta Tuhan, hidup kita berbuah-buah. Ya, ada buah kebenaran, ada buah untuk pekerjaan baik, ada buah jiwa-jiwa yang kita menangkan, ada buah untuk mencapai hidup kekal. Banyak Alkitab mengatakan. Nanti lain kali saya sampaikan itu. Ya, hidup yang menghasilkan buah, buah kebenaran, buah pertobatan. Buah-buah roh tinggal tercacak. Hanya karena kemurahan kita masih tinggal dalam Kristus sebagai pokok yang benar. Puji Tuhan. Jadi hari ini hanya sekilas ya kita bisa belajar tentang kekidian. Ini berkaitan dengan Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar. Kamu ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Puji Tuhan. Setiap ranting yang tidak berbuah, potong. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkan. Supaya lebih banyak buahnya. Saudara ingat pohon ara yang daunnya banyak, rindang, tapi tidak ada buahnya. Biar satu. Faktanya memang belum musim buah, tapi paling tidak sekalipun belum musim buah paling ada satu buahnya. Ya, tapi tidak ada sama sekali. Tuhan bilang, mulai sekarang ya kamu tidak akan lagi berbuah, kering. Berat tuntutan Tuhan kepada kita, harus hidup berbuah-buah, dan hidup berbuah-buah hasil karena kita hidup dengan Roh Kudus. Hidup dengan Roh Kudus, baru kita bisa menghasilkan buah-buah. Ya, dan itu membuat kita bisa tahu ini ajaran palsu, ini ajaran benar. Dan setiap hari kita belajar dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Itulah sebabnya kita ikut pokok anggur yang benar, karena ada yang tidak benar. Hati-hati, kita waspada. Kita hidup di akhir zaman. Nanti akan banyak ajaran tidak benar. Ada datang mengaku akulah pokok, tapi pokok yang tidak benar. Yang kita mau ikut adalah pokok anggur yang benar, Yesus Kristus dengan ajaran yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Ya. Harapan saya apa yang saya sampaikan dapat ditangkap, dimengerti, sederhana, tapi perlu direnungkan. Ya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita perlu merenungkan firman siang malam, perlu mengasihi dan menerima kebenaran yang adalah pribadi Yesus, supaya kita tidak disesatkan mujizat palsu, pengalaman-pengalaman yang dikatakan keajaiban yang bisa menyesatkan. Kita tidak mudah untuk disesatkan karena kita mengasihi, mengenal kebenaran, mengenal isi hati Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa dalam pengenalan kepada Tuhan. Efesus 4 sudah menubuatkan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, supaya kita tidak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, membimbangkan. Dan itu akan terjadi
karena kita tidak mengenal sungguh Yesus. Kita harus punya pengetahuan yang lengkap, sempurna, supaya kita tidak diombang-ambingkan banyak pengajaran menyesatkan, pengajaran yang membuat gereja Tuhan lepas dari pokok. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Siapa yang mengasihi Tuhan? Nyanyi. Taruh tanganmu di dadamu. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dan Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengajaran pada hari ini merupakan pengajaran yang kami terima dengan baik, sehingga kami waspada dalam hidup ini. Jangan kami lepas dari pokok yang benar. Jangan kami tidak disucikan. Jangan kami tidak berbuah-buah. Jangan kami melangkah keluar dari ajaran yang sehat, ajaran yang baik, ajaran yang memberi keselamatan kepada hidup kami. Kami harus belajar mengasihi dan mencintai Tuhan selama-lamanya sampai Tuhan datang kembali. Seperti Maria yang selalu harus ada di ujung kaki Tuhan. Dia mengharuskan dirinya setiap hari ada di ujung kaki Tuhan. Dan dia menerima bagian yang terbaik yang dikatakan Tuhan tidak bisa diambil daripadanya. Siapapun tidak bisa mengambil. Ajaran yang palsu, ajaran tidak sehat akan keluar banyak dari guru palsu, Injil palsu, Nabi palsu. Tapi Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itu hanya sebagian kecil yang kita pelajari hari ini, kaki Dian emas, yang dikaitkan dengan Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Ya, ranting-ranting yang seperti di kaki Dian emas itu ada kelopaknya, ada bunganya, itu kehidupan yang berbuah-buah. Jadi Tuhan mau kita menjadi hidup yang memberikan buah. Lebih banyak buahnya, lebih dimurnikan, dibersihkan, sampai dia lebih banyak, sampai buahnya lebat dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan ini. Ucapan syukur harus keluar dari hati kita yang paling dalam. Ya, Tuhan menjaga kita semua. Mari kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita semuanya di rumah. Ya, di sini kita bangkit berdiri, kita mengakhirinya dengan ucapan syukur. Kita mau katakan sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang malam, supaya kita bersedia menjadi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan dua-dua. Kita akan menerima berkat. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali pada kali kedua. Kita diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah untuk menjadi saksinya, menjadi terang bagi dunia yang gelap. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini kita akan melanjutkan dengan ibadah yang berikut. Puji Tuhan.